السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian, para santri rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa sampai pada hari yang ke-14 dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tetap semangat melakukan ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Karena memang bulan Ramadan ini bulan tempat berlombanya orang-orang saleh. Dan yang menjadi penonton utama perlombaan tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita mengikuti sebuah perlombaan dan kita mengetahui yang menonton itu seorang pejabat, seorang yang terpandang, gubernur misalkan, apalagi presiden, kita pasti akan serius mengikuti perlombaan itu. Bahkan insya Allah kita akan bersungguh-sungguh untuk memenangkannya. Dan ketahuilah, perlombaan di bulan Ramadan yang menontonnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, dihasankan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Atakum Ramadanu," telah datang kepada kalian bulan Ramadan, "syahru barakatin yaghshakumullahu fih," sebuah bulan yang Allah meliputi kalian di dalamnya dengan keberkahan. Ya luwek gati keberkahan Allah turunkan di bulan Ramadan. Di antaranya fayunzilur rahmah,
Allah turunkan rahmat kasih sayangnya di bulan Ramadan. Wa yahuttul khataya. Di dalam bulan Ramadan Allah banyak mengampuni dosa-dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Siapa puasa Ramadan atas dasar iman mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Man qama Ramadan, siapa yang salat tarawih atas dasar iman mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Man qama Lailatul Qadar, siapa yang salat di Lailatul Qadar atas dasar iman mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi banyak sekali sarana pengampunan dosa di bulan ini. Ya. Jadi bulan ini penuh dengan keberkahan. Allah turunkan rahmat, Allah ampuni kesalahan-kesalahan, wa yastajibu fihi du'a, dan di dalamnya Allah mengabulkan doa-doa. Ya, perbanyak doa di bulan Ramadan para jemaah sekalian. Dan para ulama mengatakan doa orang yang berpuasa itu mustajab di semua waktunya, dan lebih mustajab lagi ketika akan berbuka. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Ya. Ndik dianggap doa orang yang puasa sekedar mustajab tatkala berbuka, tidak. Karena dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wa inna lis-shaimi da'watan la turad." Sesungguhnya orang yang berpuasa itu punya doa yang tidak akan ditolak. Dan hadis yang lain mengayatkannya dengan inda fitrihi, ketika berbuka. Sehingga Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan, orang yang berpuasa seluruh waktunya mustajab untuk digunakan berdoa, dan semakin mustajab ketika akan berbuka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, yanzurullahu ta'ala ila tanafusikum fihi. Di bulan Ramadan Allah menonton perlombaan kalian. Perlombaan dalam kebaikan, perlombaan dalam ketaatan, Allah menontonnya. Fayubahi bikum malaikatahu, untuk Allah banggakan di hadapan para malaikatnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, karena penontonnya adalah Allah, fa'arullaha min anfusikum khaira, maka perlihatkanlah kepada Allah kebaikan dari diri kalian. Tempoang kesungguhan Anda berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan ini. Tampakkan penonton kita Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka para jamaah sekalian, mudah-mudahan semangat kita melakukan ketaatan di bulan ini ya tetap meningkat, apalagi bulan Ramadan semakin ujung ini. Dan semua kita sudah paham bahwasanya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan Ramadan, semakin ujung bulan Ramadan justru semakin meningkat semangat beliau di dalam ketaatan. Para jamaah sekalian yang tiang hormati, adapun pada kesempatan sore hari ini tiang ingin mengingatkan diri tiang pribadi serta antum sekalian tentang ba'du madhahiril igtirar fi syahri Ramadan. Sebagian bentuk-bentuk ketertipuan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan luar biasa. Tetapi sayangnya terkadang ada orang-orang yang tertipu di bulan Ramadan. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang tertipu tersebut. Ada beberapa bentuk ketertipuan. Awalan, yang pertama, at-taharruzu min mubtilatis siyami ma'at taharruri fi mubtilati ajri siyami. Di antara bentuk ketertipuan di bulan Ramadan adalah menjaga diri dari pembatal-pembatal puasa. Luar biasa angkuntan jaga diri teh.
dari pembatal puasa seperti makan, minum, hubungan suami istri, betul-betul kita jaga diri kita. Tetapi ma'at taharruri fi mubtilati ajri siyam, tetapi dia bebaskan dirinya melakukan pembatal-pembatal pahala puasa. Ya. Para ulama menjelaskan ada dua kewajiban kita berkaitan dengan puasa ini. Kewajiban yang pertama, menjaga puasa dari pembatal-pembatal puasa. Mangan, nginem, hubungan suami istri dan yang semisalnya. Menjaga puasa supaya tidak batal. Ini kewajiban pertama. Kewajiban yang kedua, menjaga puasa dari pembatal-pembatal pahalanya meskipun puasanya tidak batal. Ya. Ini dua kewajiban yang harus diperhatikan. Dendek sekedar fokus pada pembatal-pembatal puasa, tetapi malah pembatal-pembatal pahala puasa tidak diperhatikan. Kalau seperti ini keadaan kita, besar kemungkinan kita masuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin, ada orang yang berpuasa, hadzuhu min siyamihi, jatahnya dari puasanya, dapatnya dari puasanya, bagiannya dari puasanya, al-ju' wal atash, sekedar lapar dan haus saja. Kan rugi gati ini. Lamun narak nyuruh ida nyangkul le bangket. Semenjak terbit matahari sampai tenggelam matahari lagu ndek narak upak dah, milih dah. Rugi gati ta. Kita disuruh nyangkul di sawah dari terbit matahari sampai akan tenggelam matahari, tetapi dia tidak memberikan upah kepada kita. Rugi, tertipu. Dan puasa lebih berat daripada nyangkul itu. Dia mulai daripada sebelum matahari terbit sampai tenggelam matahari. Ya. Jadi jamaah sekalian, jaga puasa kita dari pembatal-pembatal pahalanya sebagaimana kita menjaga puasa dari pembatal-pembatal puasa itu. Dan dari dua kewajiban ini, yang paling berat itu kewajiban yang kedua. Si berat adalah kewajiban menjaga puasa dari pembatal puasa. Ini yang lebih berat. Sampai dikatakan oleh Imam Maimun bin Mihran, inna ahwana saum, sesungguhnya puasa yang paling ringan, tarkut ta'ami wasyarabi, meninggalkan makan dan minum, paling ringan itu. Buktinya anak-anak kita kelas 1 SD, kelas 2 SD bisa dia puasa, ndik mangan, ndik nginem. Paling ringan. Ya. Yang berat itu adalah menjaga pahala puasa ini. Lamun sekedar ndik mangan, ndik nginem mudah. Rata-rata kita bisa. Bahkan ada orang yang sakit demam, tetap dia paksa dirinya puasa, menunjukkan mudah meninggalkan makan dan minum ini. Ya, sekedar meninggalkan pahala puasa itu tidak berat. Yang berat itu meninggalkan pembatal pahala puasa. Makanya subhanallah jamaah sekalian, layak para sahabat kalau datang bulan Ramadan, bulan puasa, mereka lebih banyak diam di masjid. Seperti disebutkan oleh Al-Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, annahu kana wa ashabuhu, dulu Abu Hurairah dan sahabat-sahabatnya Abu Hurairah, kanu idza samu, kalau mereka puasa, qa'adu fil masjidi, mereka lebih banyak duduk di masjid. Ya luian ngulu li masjid. Ketika mereka ditanya, kenapa kalian kok lebih banyak duduk di masjid? Wa qalu, mereka berkata, nutahhiru siyamana, kami ingin membersihkan puasa kami. Karena ia si berat. Tapi ini dulu jamaah sekalian. Ya. Lagu lamun nita nangka meskipun lek dalam masjid, HP nu kan canta soalnya.
Sehingga lebih berat lagi nih mempertahankan pahala puasa ini. Kalau dulu tidak ada HP, tidak ada gadget, sehingga kalau mereka diam di dalam masjid, insya Allah puasanya itu kualitasnya terjaga, nilai puasanya terjaga. Lamun lek luar masjid mungkin ada aurat, mungkin ada ini dan itu. Lamun lek dalam masjid dulu, puasa mereka insya Allah lebih aman. Tapi kalau kita sekarang lek dalam masjid, mantu drama Korea ada. Bahkan yang lebih parah tatkala i'tikaf main game. Subhanallah. Maka sekarang kembali kepada kesadaran kita jemaah sekalian. Kesadaran kita. Ya. Lamun sekedar berharap masjid sudah beda zaman kita ini. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita di zaman ini. Ya, sumber dosa itu kita bawa meskipun tentu ada manfaatnya. Sallallahu salamatu wal afiyah. Tinggal kesadaran sendiri sudah. Dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, "Idza sumta, apabila Anda berpuasa, falyasum sam'uka, maka hendaklah telinga Anda ikut berpuasa." Dendek dengar musik tatkala puasa. Jangan sekedar perut yang puasa, telinga puasa. Wa basaruka, penglihatan Anda juga puasa. Jangan lihat yang haram atau yang tidak ada faedahnya. Wa lisanuka 'anil kadhib, begitu pula lisan Anda, lidah Anda ikut berpuasa. Jangan berdusta. Wala taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawaan. Jangan pernah menjadikan hari puasa kalian dengan hari tidak puasa kalian itu, jangan jadikan keduanya sama saja, jangan. Dendek jamak na sampai pada jelo puasa anta kanca jelo ndek ta puasa. Yaitu sama-sama buruk maksudnya. Kalau sama-sama bagus ini luar biasa. Hari kita tidak puasa seperti hari puasa. Si angkun bagusnya bacaan Qur'annya. Ya, ini bagus. Tapi yang dimaksud oleh Jabir bin Abdullah, jangan jadikan hari puasa kalian seperti hari tidak puasa kalian. Ya, kualitasnya sama saja. Harus dia istimewa hari puasa ini. Nah, ini dia bentuk ketertipuan yang pertama. Menjaga diri dari pembatal puasa, tetapi tidak menjaga diri dari pembatal pahala-pahala puasa. Kemudian, di antara bentuk ketertipuan di bulan Ramadan, al-ujbu bil amali, merasa ujub dengan amal perbuatan sendiri, merasa ujub, merasa bangga. Ya, apalagi 10 malam terakhir jamaah sekalian. Biasanya 10 malam terakhir, biasanya, mudah-mudahan tahun ini tidak seperti itu. Tapi yang sering kita lihat, semakin ujung Ramadan, sap-sap di dalam masjid semakin maju, berkurang. Ya, apalagi 10 malam terakhir mulai maju, sap ini semakin berkurang. Ada sebagian orang ketika selesai sholat tarawih dipoto sapnya yang sedikit sambil mengatakan tinggal pemain inti katanya. La ilaha illallah. Merasa bangga, tinggal pemain inti. Si ngenteng lek masjid tinggal pemain inti katanya. Berarti si ngilang ini pemain cadangan semua. Ini bentuk ketertipuan. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapati kebaikan pada dirinya, puji Allah, bukan bangga-bangga. Maqamul ibadah, maqamul inkisar, kata para ulama, la maqamal ibtikhar. Ibadah itu tentang merendahkan diri di hadapan Allah, bukan tentang membanggakan diri. Bukan. Ya. Dikatakan oleh Imam Mutarrif bin Abdullah Asy-Syikhir, sebagaimana dibawakan oleh Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, Al-Imam Mutarrif bin Abdullah Asy-Syikhir rahimahullah berkata,
la an abita naiman wa usbihu nadiman. Kata beliau, seandainya saya di malam hari itu tidur, tidak bangun sholat malam, tidur. Wa usbihu nadiman, gara-gara itu pagi harinya aku pun nyesel. Ya. Seandainya malam harinya aku tidur, tidak bangun sholat malam, gara-gara itu kemudian paginya aku nyesel. Ahabbu ilayya, itu lebih aku pilih, lebih aku sukai, min an abita qaiman, daripada malamnya itu aku isi dengan sholat tahajud, fa usbihu mu'jaban, kemudian gara-gara itu pagi-paginya aku merasa ujub, aku merasa takjub. Subhanallah. Seandainya misalkan jemaah sekalian, ndek dah mau sholat tarawih, ya, ida ngantuk lalu sawi isyanu, kemudian tinduk kelolosan sampai sahur, tidak dapat sholat tarawih, gara-gara itu pelungguh menyesal, itu lebih baik daripada sholat tarawih sekian rakaat kemudian merasa ujub, merasa bangga. Ya. Subhanallah, ini ucapan orang yang betul-betul memahami tentang hakikat ibadah. Dia mengatakan, seandainya saya tidur malam itu full tidur, gara-gara itu wa usbihu nadiman, nyesel saya pagi harinya, ahabbu ilayya, lebih saya sukai, lebih saya cintai, lebih saya pilih, min an abita qaiman, daripada malamnya itu full salat malam, fa usbihu mu'jaban, tapi gara-gara itu aku pun merasa ujub, bangga. Al-Imam Al-Zahabi ketika membawakan ucapan ini, beliau mengatakan, qultu, aku berkata, la aflaha wallahi, demi Allah tidak akan pernah beruntung, man zakka nafsahu au a'jabathu, yaitu orang yang merasa dirinya suci atau takjub dengan dirinya sendiri. Demi Allah dia tidak akan beruntung, kata Imam Al-Zahabi. Kenapa jemaah sekalian? Karena ujub ini ya pada marak riya. Kumbe menurut dah, kalau ada ibadah dimasuki oleh riya, batal atau tidak? Batal. Begitu pula ibadah yang dimasuki oleh ujub. Bahkan sampai-sampai Al-Imam Ibnul Qayyim berkata dalam kitabnya Al-Fawaid, la syai'a, tidak ada sesuatu, afsadu lil a'mal, yang lebih bisa merusak amal perbuatan, minal ujbi, daripada ujub ini. Daripada ujub. Ya lebih berbahaya ketimbang riya. Kenapa dia lebih berbahaya ketimbang riya? Lamun dek narak dengan bagaimana cara kita riya? Riya itu kan dari kata ra'a yura'i, memperlihatkan. Kapan seseorang dikatakan riya? Ketika dia memperlihatkan ibadahnya kepada orang lain supaya dipuji, disanjung. Ya nempuang ibadahnya itu riya, memperlihatkan ibadah. Berarti kalau tidak ada orang, sulit untuk riya ini. Tetapi ujub ini jamaah sekalian, meskipun tidak ada orang, bisa orang ujub. Ya. Ompok-ompok dah, di tengah malam bangun sholat tahajud, kemudian pelungguh singkap gorden jendela, ternyata dari jendela itu terlihat, ternyata rumah tetangga masih peteng. Berarti si Yuras sholat tahajud saya doang, Gida doang. Ya. Bangun sholat tahajud tengah malam, ketika dia singkap gorden jendelanya, ternyata rumah tetangga masih gelap. Muncul rasa bangga lah. Tiang doang perajin ini katanya. Ini bahaya, bisa batal amal ibadah. Ya, bisa batal. Makanya Ibnul Qayyim mengatakan tidak ada sesuatu afsad yang lebih merusak, lil a'mal, daripada amal perbuatan, minal ujbi, daripada ujub ini, yang lebih bisa merusak amal perbuatan daripada ujub ini. Ya. Dan Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, i'jabul mar'i bi nafsihi, ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri,
Kita merasa diri kita hebat, merasa diri kita luar biasa, bangga dengan diri sendiri, dalilun ala dha'fi aqlihi, ini menunjukkan lemahnya akal orang itu. Dibawakan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq. Ya, menunjukkan lemahnya akal kita. Kenapa jemaah sekalian? Kalau kita bangga dengan ibadah kita, ini menunjukkan betapa jahilnya kita, karena kita tidak tahu ibadah yang kita banggakan ini diterima atau tidak. Ya, apa alasan kita bangga dengan ibadah kita, sedangkan kita tidak tahu ini diterima atau tidak? Ya. Sallallahu salamatu wal afiyah. Bagaimana juga akan diterima ya, seperti yang kita sampaikan tadi, sebagaimana riya membatalkan amalan, ujub juga bisa membatalkan amalan. Makanya sekali lagi kita kembali, di antara bentuk ketertipuan ini adalah ujub. Lamun dadayat diri dah rajin lek bulan Ramadan, rajin baca Quran, rajin salat tarawih, rajin bersedekah, cukup puji Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasa bangga. Dia tidak merasa bangga, cukup puji Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang mereka jauh lebih hebat daripada kita, tetapi semakin mereka banyak ketaatannya, semakin rasa khawatir mereka naik. Sebagaimana dalam hadis Tirmidzi, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam surah Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bersedekah, mereka bersedekah sambil ketakutan. Dalam hadis Tirmidzi, Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, karena pada takut padahal mereka bersedekah, kenapa mereka ketakutan? Apakah mereka orang-orang yang pernah berzina? Apakah mereka orang-orang yang pernah mencuri? Makanya mereka sedekah sambil ketakutan?" Kata Nabi SAW, "La ya binata Siddiq, bukan seperti itu tafsirannya, wahai putrinya Abu Bakar, bukan seperti itu. Tetapi mereka adalah alladzina yusallun, mereka rajin salat, wa yasumun, rajin puasa, wa yatasaddaqun, rajin sedekah, walakinnahum yakhafuna alla yutaqabbala minhum, tetapi mereka khawatir jangan-jangan tidak diterima oleh Allah SWT." Ini orang-orang hebat. Ya, orang hebat. Makanya coba pelungguh lihat dalam ayat Al-Quran, Allah menceritakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah tatkala Ibrahim dibantu oleh anaknya Ismail, mereka berdua membangun Ka'bah. Mereka berdua membangun Ka'bah. Selesai membangun Ka'bah, apa ucapannya? Mereka tidak bangga, tidak ujub, tapi mengatakan, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, tolong terima ini dari kami. Syekh bin Baz ketika membaca ayat ini, beliau menangis. Sambil beliau mengatakan, lihat, dua manusia mulia, dua-duanya Nabi, Ibrahim dan Ismail. Dua manusia mulia, melakukan amalan yang mulia, di tanah yang paling mulia, tetapi mereka tetap meminta supaya diterima oleh Allah SWT. Ya. Dua manusia mulia, siapa kita dibandingkan? Bahkan tidak pantas kita bandingkan diri kita dan mereka. Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Ibrahim. Ismail, ya. Dua-duanya manusia mulia. Membangun Ka'bah bukan membangun masjid, Ka'bah yang dibangun. Tempat yang paling mulia. Dan mereka membangunnya di atas tanah yang paling mulia. Tapi ucapan yang terakhir yang mereka ucapkan, Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, terima ini dari kami. Ya, jadi jangan ujub. Jangan ujub. Man wajada khairan falyahmadillah. Sekali lagi, siapa yang mendapati kebaikan pada dirinya, cukup puji Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang lebih parah dikatakan oleh Al-Imam Abul Abbas Al-Qurtubi rahimahullah. Yang lebih parah, dia merasa bangga dengan amalannya sambil merendahkan orang lain. Mampu dia tarawih sampai selesai Ramadan, tapi sambil dia merasa bangga dan dia memandang rendah orang yang mungkin tidak dia lihat tarawih, dia pandang rendah. Maka Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan di sini berkumpul dua dosa, yang pertama ujub dan yang kedua sombong. Beliau mengatakan, Al-Imam Al-Qurtubi,
Beliau mengatakan i'jabur rajuli binafsihi dalam kitabnya Al-Mufhim. Yang dimaksud dengan ujub adalah huwa mulahadhatuhu laha bi'ainil kamali. Seseorang dia melihat dirinya sempurna. Wal istihsan, dia memandang dirinya hebat, itu ujub. Ma'a nisyani ni'matillahi ta'ala, sambil dia melupakan nikmat Allah. Saya bantu kita sehingga mampu kita tarawih ini jemaah sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, sekecil apapun ibadah, kalau Allah tidak bantu dia menjadi berat. Dan seberat apapun ibadah, kalau Allah bantu dia menjadi ringan. Ya. Seberat apapun, makanya dalam hadis Tirmidzi, ketika Mu'adz bin Jabal berketuan oleh Nabi SAW jalan menuju surga dan jauh dari neraka, apa kata Nabi SAW? Laqad sa'alta an azim, engkau bertanya tentang sesuatu yang besar, walakinnahu yasirun ala man yassarahu Allah, tetapi dia mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Semuanya ini bantuan dari Allah. Orang yang ujub itu dia lupa bantuan Allah subhanahu wa ta'ala, dia lupa. Ini ujub. Kemudian beliau mengatakan, fa in ihtaqara ghairahu ma'a dzalik, kalau di samping dia merasa ujub itu dia merendahkan orang lain, fahuwal kibrul madhmum, maka itulah sombong yang tercela. Itulah sombong tercela. Bergabung antara ujub dan sombong. Ya. Fa nas'alullah salamata wal afiyah. Ini dia bentuk ketertipuan yang kedua, merasa ujub dengan amalan sendiri. Bentuk ketertipuan yang ketiga, al-inayatu bil mafduli ma'al ghaflati 'anil fadili. Sibuk dengan yang mafdul sampai-sampai melalaikan yang fadil, atau sibuk dengan yang mafdul lagu lalai terhadap yang fadil. Ya. Mafdul ini jamaah sekalian, ada mafdul, ada fadil. Fadil ini ibadah yang lebih tinggi derajatnya. Itu fadil. Kalau mafdul ini tetap mafdul ini ibadah, cuman dia lebih rendah. Misal, antara solat wajib kanca solat sunnah simbe si fadil, si wajib. Mbe si mafdul, sunnah. Kalau bisa dikerjakan fadil dan mafdul, alhamdulillah, itu bagus. Yang sering terjadi di bulan Ramadan, sibuk dengan mafdul, lalai dengan fadil. Ya. Solat tarawih, sop pertama mudin imam. Lagu solat zuhur bangket terus. Dia datang berjamaah. Solat zuhur, solat asar. Bahkan solat subuh balik kadang sendirian. Ya. Yang wajib dientengkan, kurang diperhatikan. Lagu lamun tarawih bukan berarti kita merendahkan tarawih. Tarawih tetap ibadah luar biasa. Cuman kalau dibandingkan tarawih ini sunnah. Sedangkan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ini wajib. Ya, wajib. Dan tentu yang wajib ini lebih diutamakan. Nah, di antara bentuk ketertipuan, lebih fokus kepada yang mafdul dan lalai kepada yang fadil. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin memasukkan perbuatan ini ke dalam salah satu aqabah, yaitu salah satu, lamun bahasa sederhanana, perangkap lah. Ya. Salah satu perangkap yang digunakan oleh iblis untuk menangkap seorang hamba. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan 7 di dalam kitab Madarijus Salikin. Ada sab'u aqabat, ada 7 cara syaitan menjatuhkan, melengserkan seorang hamba. 7. Yang ke-6 yang beliau sebutkan, kata beliau, hiya aqabatul a'malil marjuhatil mafdulati minat ta'at. Dibuat seseorang itu sibuk dengan amalan-amalan yang mafdul. Sibuk. Sampai-sampai lupa dengan yang fadil. Fasyaghalahu bil mafdul anil fadil. Syaitan membuatnya sibuk dengan yang mafdul, lupa dengan yang fadil. Wabil marjuh anil rajih. Syaitan membuatnya sibuk dengan yang marjuh, yang lebih rendah, kemudian meninggalkan yang lebih kuat, yang lebih tinggi. Wabil mahbubi lillahi anil ahabbi ilaihi.
Dia sibuk dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Gara-gara itu dia pun meninggalkan yang lebih dicintai oleh Allah. Tetap yang mabdul ini tetap ibadah ini. Ya. Cuman ada ibadah yang lebih tinggi. Yang sering terjadi itu. Ya. Bahkan seseorang pernah mengatakan kepada tiang, dia mengatakan, apakah hukum puasan tiang katanya? Yang membejak masalah dia. Dia mengatakan, tiang tidak pernah sholat zuhur dan asar, lagu tarawih tetap katanya. Nah ini, mabdul itu seperti ini. La ilaha illallah. Zuhur dan asar tiang tidak pernah kerjakan. Sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tarawih tetap saya kerjakan. Nah ini tertipu yang seperti ini. Al-Imam Ibnul Jauzi juga memasukkan ini dalam kitabnya Talbis Iblis. Al-Imam Ibnul Jauzi berkata, وَقَدْ لَبَّسَ إِبْلِيسُ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَعَبِّدِينَ. Iblis telah berhasil menipu banyak orang yang suka beribadah. Berhasil iblis menipu mereka. فَأَكْثَرُوا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ. Mereka banyak salat malam. وَفِيهِمْ مَنْ يَسْهَرُهُ كُلَّهُ. Bahkan di antara mereka ada yang begadang untuk salat malam. وَيَفْرَحُ بِقِيَامِ اللَّيْلِ. Dan dia sangat bahagia bisa salat malam. أَكْثَرَ مِمَّا يَفْرَحُ بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ. Lebih bahagia ketimbang melakukan salat wajib. Lebih bahagia. ثُمَّ يَقَعُ قُبَيْلَ الْفَجْرِ فَتَفُوتُهُ الْفَرِيضَةِ. Begadang tahajud, kemudian sebelum subuh ngantuk tidur, bangunnya jam 11, tidak salat subuh, kelolosan. Ya. Walaupun tabandingang dosa meninggalkan salat subuh yang wajib dengan pahala salat tahajud, basang di nabau ketutup. Sang di nabau ketutup ini. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa alam, mungkin masuk juga dalam bab ini jemaah sekalian. Meskipun tentunya tidak berdosa orang meninggalkan yang kedua ini, yaitu sebagian dari kita selesai sholat isya nunggu tarawih itu duduk-duduk tidak ba'diyah. Ada ke sing ini? Selesai isya tokol-tokol nunggu tarawih tidak ba'diyah isya. Padahal menurut jumhur mayoritas ulama sholat sunnah rawatib lebih afdal daripada sholat malam. Jumhur ulama kecuali Al-Imam Abu Ishaq Al-Marwazi dari kalangan Syafi'i. Jumhur ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali kecuali Al-Imam Abu Ishaq. Mereka mengatakan salat sunnah rawatib lebih afdal ketimbang salatul lail, salat malam. Termasuk salat tarawih ini salat malam. Lebih afdal salat sunnah rawatib. Ba'diyah isya ini rawatib atau tidak? Rawatib. Ya, banyak. Ya, makanya dulu Ustadzuna Al-Fadil Ustadz Fauzi Athar rahimahullah. Di Lawata dulu itu selesai salat tarawih beliau sering berdiri kemudian memberikan nasihat. Ingat para jamaah, dendek tinggalang isya, salat sunnah ba'diyah isya kata beliau. Jangan sambil nunggu tarawih mulai ba'diyah isya. Ini jumhur ulama mengatakan lebih afdal salat sunnah rawatib daripada salat malam. Adapun hadis afdalus salati ba'dal maktubati salatul lail, salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat malam. Menurut jumhur maksudnya ini kalau dibandingkan dengan salat sunnah di siang hari, salat sunnah mutlak di siang hari. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Lamun dabandingang salat sunnah malam dengan salat sunnah mutlak di siang hari, lebih afdal salat sunnah malam, salat sunnah mutlak di siang hari. Adapun jika dibandingkan salat malam dengan salat sunnah muqayyad seperti rawatib meskipun siang hari, tetap lebih afdal rawatib kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini juga mungkin masuk dalam bab ini. Sila jamaah sekalian. Ada 2 rakaat ba'diyah isya. Lamun tarawih pira rakaat? 11. Kan tarawih 11 rakaat mampu itu. Ba'diyah isya 2 rakaat, la ilaha illallah. Ya. Ini bentuk ketertipuan juga mungkin ya. Wallahu ta'ala a'lam wa alam. Baik, kemudian yang keempat di antara bentuk ketertipuan, al-ishtighalu bil mubahat bal wa bima la fa'idata fihi bihujjatil ihtirazi 'anil muharramat. Di antara bentuk ketertipuan sibuk dengan al-mubahat. Mubahat ini
pegawaian-pegawaian yang sebenarnya boleh, perbuatan-perbuatan yang sebenarnya boleh. Ya. Lagu kita sibuk lalu dengan yang mubahat, terlalu sibuk dengan yang mubah. Bahkan ada yang sibuk dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Bihujjatil ihtirazi anil muharramat, dengan alasan menghindarkan diri dari perbuatan yang haram. Dengan alasan menghindarkan diri dari perbuatan yang haram. Contoh, tinduk di bulan Ramadan mubah atau tidak? Mubah. Balagu lamun ta tinduk doang. Yeah. Kalau tidur terus, dari selesai sholat subuh tidur. Nanti menjelang zuhur baru bangun. Kemudian selesai zuhur ngerombok malik. Ba'diyahnya ini katanya. Yeah. Subhanallah. Ba'diyahnya. Bahkan ada juga yang tidur lagi selesai asar. Berpesan dia kepada istrinya atau anaknya. Nanti menjelang berbuka bangunkan saya katanya. Tidur terus. Ya. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan riwayatnya 60 kali. Bagaimana caranya Imam Syafi'i hatam Al-Quran 60 kali kalau tidur terus? Gimana cara mengikuti jejak para salaf? Ada hadis yang beredar diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, tetapi beliau sendiri mendhaifkan hadis ini. Beliau meriwayatkannya dalam Syu'abul Iman dan beliau juga mendhaifkannya. Hadisnya naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Hadis ini dhaif. Bahkan Syalbani dalam sebagian sanadnya mengatakan maudhu' palsu. Tidurnya orang yang puasa ini ibadah. Itu terus disampaikan ketika khutbah, ceramah, payu tinduk doang dengan. Makanya cocok kitabnya Syalbani itu judulnya sangat bagus sekali. Silsilatul ahadis ad-dha'ifah wal maudu'ah. Kumpulan hadis-hadis lemah dan palsu. Wa atharuha sayyi'u 'alal ummah, dan dampak buruknya terhadap umat. Dampak buruknya. Itu terus disampaikan. Terus ada sebagian orang ketika ditegur, kadendek dah tinduk lalu puasa ini, apa katanya, daripada tiang begibah. Kan ya salah doang perbandingannya ini. Kenapa tidak membandingkan daripada saya gibah lebih baik baca Quran, kan bagus. Lagu ini daripada saya gibah lebih baik tidur dari pagi sampai maghrib. Perbandingan yang sama-sama kurang bagus. Iya, kurang bagus. Dan yang lebih parah lagi adalah sibuk dengan yang tidak ada manfaatnya. Sambil nunggu berbuka main dum, main remi. Katanya daripada saya main catur juga, daripada saya begibah lebih baik sekak seter. Ya pada doang perbandingannya. Yang ini busuk, yang ini busuk. Ya. Kita nyuruh dengan milen antara kah beda pilihan, terong Aceh simbus atau subia simbus. Mandara pilihanan, terong Aceh embus, subia embus, dua-dua nembus. Ya. Sebagian orang seperti ini. Daripada saya bergibah di bulan Ramadan, lebih baik sekak seter katanya. Lebih baik macam-macam. Ini bentuk ketertipuan. Ya. Sibukkan diri dengan ketaatan. Dan mohon maaf juga termasuk mungkin dalam bab ini adalah tiang katakan terlalu sibuk di dalam urusan dunia, marak misal jual beli, meta nafkah. Tidak mengapa jual beli musim ibadah, tidak mengapa. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang musim haji, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Tidak ada dosa bagi kalian untuk tetap mencari rizki dari Allah Subhanahu wa taala di musim haji, tidak mengapa. Ayat ini turun ketika sebagian sahabat merasa khawatir kalau berdagang tatkala haji. Maka turun ayat ini. Tidak mengapa. Jadi masalah jemaah sekalian. Belagu lamun semua waktunya untuk itu saja. Ya. Kecuali kalau dimasuki ibadah di dalamnya.
Lagu lamun gara-gara itu semuanya dek tak sempat baca Quran. Dan luar biasanya orderan ini lek bulan Ramadan untuk nerami. Sampai-sampai kita mengatakan apa? Berkat Ramadan ini. Ya tentu ke berkat Ramadan ini. Dulu Bani Israel umatnya Nabi Musa, mereka diharamkan menangkap ikan hari apa? Sabtu. Lagu justru lek jelo Sabtu tahun 2004 nih. Lek jelo Sabtu, lek jelo yang lain hari yang lain sepi. Apakah ini berkat Sabtu? Maraang kunta nyebut berkat Ramadan no. Berkat Sabtu ke? Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idz ya'duna fis sabti idz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a." Mereka melanggar pada hari Sabtu saat ikan-ikan itu banyak datang pada hari Sabtu. Wa yawma la yasbitun la ta'tihim. Di luar hari Sabtu ikannya tidak datang. Apa kata Allah? Kadzalika nabluhum, seperti itulah kami menguji mereka. Berarti berkat Sabtu atau ujian Sabtu itu. Nah, begitu pula dengan ini jemaah sekalian. Balagu sang kita butuh ruangan buka toko, entah silahkan buka. Tapi jangan lupa, sambil nunggu pembeli baca Al-Quran, kata Syekh bin Baz rahimahullah. Silahkan baca Al-Quran di toko. Sambil dan nunggu pembeli baca Al-Quran. Datang pembeli pentelahang baca Al-Quran dan layanin pembeli. Pembeli itu pergi, lanjut lagi baca Al-Quran. Iya. Seandainya luwe pembeli datang di hari tersebut, insya Allah rizki dunia dapat, pahala akhirat juga dapat insya Allah. Seandainya tidak ada pembeli yang datang pada hari itu, insya Allah pahalanya sudah tetap insya Allah. Wa thabatal ajru insya Allah. Ya, satu hurufnya 30. Ya. Ketimbang tak momot-momot, kita tukun batur tesirami, sedangkan tukun tesepi. Muncul hasad gara-gara itu. Piran lagi bangkrut toko ini. Daripada sekedar itu, lebih baik sambil nunggu pembeli baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Taib. Betul jamaah sekalian, mencari nafkah itu ibadah. Betul, mencari nafkah itu ibadah. Tetapi dikatakan oleh Syekh Abdus Salam Asywair, beliau mengatakan, yang paling afdol dilakukan di waktu mulia adalah amalan yang disebutkan secara khusus oleh dalil. La mutlaqul amal, bukan amalan secara mutlak, bukan. Beliau mengatakan, Syekh Abdus Salam Asywair, fa innal afdala fi zamanil fadil, yang paling afdal dikerjakan di waktu mulia termasuk Ramadan, ma warada bihin nassu, adalah amalan yang disebutkan secara khusus oleh dalil. La mutlaqul amal, bukan amalan kebaikan secara umum, bukan. Wa tabbaqna ala dzalika syahr Ramadan, ini bisa kita praktikkan di bulan Ramadan. Contohnya, amalan yang disebutkan secara khusus di bulan Ramadan itu 4, kata beliau. Selain puasa. Yang pertama al-qiyam, tarawih. Yang kedua tilawatul Quran, baca Quran. Yang ketiga i'tikaf. Dan yang keempat adalah sedekah, memberikan orang, terutama memberikan orang yang puasa itu makanan untuk berbuka. Itu secara khusus yang ada dalilnya. Itu secara khusus yang ada dalilnya. Ya. Jadi seandainya pelungguh mengatakan kan meta nafkah ini, berdagang ini juga ibadah, lamun niatnya meta, betul itu ibadah. Cuman dia bukan ibadah yang secara khusus disebut untuk bulan Ramadan. Kan ser. Ya. Bebau tak berdagang jual beli di bulan Ramadan. Lagu dendek na buik waktu tele itu. Ya, begitu pula ibu-ibu. La ilaha illallah. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, di bulan Ramadan ini kemampuan PKK ibu-ibu ini luar biasa. Ya, kemampuan resep ini, resep itu. Sebelum Ramadan dek tuan detia resep ini. Tiba-tiba di bulan Ramadan menyiapkan keluarga berbuka, itu ibadah, insya Allah berpahala. Balagu lamun dan nyiapang dari sebelum zuhur sampai maghrib. Pakai siapang dan dari sebelum zuhur tidak keluar dari dapur. Ini kurang bagus, ya, kurang bagus. Ya, baik. Mungkin yang terakhir pada jemaah sekalian, bentuk ketertipuan yang terakhir.
Yang kelima, al-ihtimamu bil akthar la bil ahsan. Sibuk memperhatikan banyaknya ibadah. La bil ahsan, tetapi tidak memperhatikan tata cara pelaksanaannya yang benar. Lamun bahasan orang sekarang, lebih memperhatikan kuantitas daripada kualitas. Ya, sekedar kuantitas, luwe-luwean, tetapi tidak memperhatikan kualitas. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam tafsir surah Al-Kahfi, beliau mengatakan al-ibratu bil ahsan, yang menjadi tolak ukur dalam ibadah yang terbaik, la bil aktsar, bukan yang terbanyak. Dalilnya sangat jelas. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Maka dendek terperhati yang sekedar memperhatikan banyaknya saja. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam tafsir Ibnu Rajab, kana salafu, dulu para salaf, yusuna bi itqanil amali wa tahsinihi, mereka saling berwasiat untuk memperbagus pelaksanaan ibadah, duna mujarradil iktsari minhu, bukan sekedar memperbanyaknya, memperbagusnya. Ya. Batang endang, maaf, isi sering terjadi bulan Ramadan, tiang menyangka di bulan ini sudah tidak ada lagi, yaitu tarawih kilat ini. Tiang menyangka sudah tidak ada lagi. Kemarin tiang melihat ada berita, ada yang tarawih, mohon maaf, 23 rakaat 13 menit. 23 bagi 13, 2 rakaat itu 1 menit lebih 7 detik. Bisa kita tumakninah 2 menit, 2 rakaat dikerjakan 1 menit lebih 7 detik, bisa kita tumakninah? Ya. Tidak masalah jumlah rakaat 23 dan seterusnya, tidak masalah. Yang paling afdal 11. Yang paling afdal 11, tapi kalaupun lebih insya Allah tidak, itu pendapat banyak ulama. Cuman tata caranya itu. Ya. Dan sebagian orang bangga, dilayapkan, disiar langsungkan, ya. Salat tarawih sekian puluh rakaat 7 menit, lamun layak 7 menit, mecahkan rekor. Kalau sekarang ingin memecahkan rekor, lagu tidak mampu 13 menit. La ilaha illallah. Ini ketertipuan yang seperti ini. Apa yang didapat dari salat yang sekian puluh rakaat tanpa tumakninah? Makanya betul sabda Nabi SAW, rubba qaimin, ada orang yang salat malam, laisa lahu min qiyamihi, tidak ada bagiannya dari salat malamnya illa sahar, kecuali hanya bergadang. Dalam riwayat yang lain wa ta'ab, dan hanya lelah saja, sekedar lelah. Dan ini sudah diingatkan oleh para ulama sejak zaman dulu. Tarawih kilat ini di antaranya diingatkan oleh Al-Imam Abu Bakar Ad-Dimyati, salah seorang ulama mazhab Syafi'i, dalam kitabnya I'anatul Talibin. Dalam kitab beliau I'anatul Talibin, beliau mengatakan, qala Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, berkata Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wal yuhdhar minat takhfifil mufrid, waspada dari cepat yang terlalu cepat, alladhi ya'taduhu kathirun minal jahalah, yang biasa dilakukan oleh banyak orang jahil, fi salatihim lit tarawih, ketika salat tarawih. Terlalu cepat. Hatta rubbama yaqa'una bisababihi al-ikhlal bi syai'in minal wajibat, sampai rubbama yaqa'u bisababihi al-ikhlal bi syai'in minal wajibat, sampai terjadi meninggalkan kewajiban di dalam salat tarawihnya itu. Mithlu tarkit tumakninah, tidak ada tumakninahnya. Pengumbiang kuntagen tumakninah 23 rakaat 7 menit, atau meskipun 23 rakaat 13 menit, bagaimana cara tumakninahnya? Ya. Atau wa tarki qiraatil Fatihah 'ala al-wajhi alladhi la budda minhu, atau tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan cara yang benar, dolinna doang kedengeran. Ya.
Yang lainnya tidak kedengeran. Dededet dol, dededet dol. Itu saja yang kedengeran jadinya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kata beliau, orang yang seperti ini perbuatannya, fayasiru ahaduhum indallah la huwa shalla fafaza bitsawab. Orang yang seperti ini tidak dianggap salat sehingga dia akan dapat pahala, tidak. Wala huwa taraka fa'tarafa bittaqsir wa salima minal i'jab. Dan dia juga tidak menganggap dirinya meninggalkan tarawih. Jadi mau dikatakan salat tidak, selaput tak paham jemaah sekalian. Orang yang salat tidak tumakninah, maka salatnya tidak sah, dianggap seperti tidak salat. Ya. Tetapi orang yang melakukan tarawih yang seperti ini terlalu cepat, dia menganggap dirinya telah tarawih, bahkan dia ujub sampai dipamerkan. Mau dikatakan tarawih tidak untuk dapat pahala. Ya. Tetapi dia juga membela dirinya, saya sudah tarawih katanya, dan bahkan bangga. Wa hadhihi wa ma asbahaha, perbuatan seperti ini min a'dhami makaidi syaitan, termasuk salah satu tipuan yang besar dari syaitan. Nah, inilah dia secara singkat ya sebagian bentuk ketertipuan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk yang tertipu di bulan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semangat untuk mengisi Ramadan dengan kebaikan-kebaikan sebagaimana dikatakan oleh Sulaiman At-Taimi rahimahullahu taala, la'allakum la tudrikuhu ba'da amikum hadha. Pada pacu-pacu bulan Ramadan, serius di bulan Ramadan, kata Imam Sulaiman At-Taimi, karena bisa jadi kalian tidak akan bertemu dengannya lagi setelah tahun ini. Bisa jadi ini Ramadan yang terakhir kita. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Jemaah sekalian yang maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri tiang pribadi serta pelunggu sekalian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.